Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat yang lansia yang saya hormati, dengan saya Aji. Kali ini kita akan membicarakan soal hal yang lumayan sedang dibicarakan oleh banyak pihak, yakni mengenai masuknya beberapa kabupaten dan kota serta provinsi untuk ke fase berikutnya, fase new normal atau normal kehidupan baru. Di sana ada 4 provinsi dan 14 kabupaten dan 11 kota yang akan memulai fase normal baru tadi. 4 provinsi tadi antara yang jelas adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Gorontalo ya, dan ada 14 kabupaten serta 11 kota yang masuk ke era normal baru tadi. Nah, ada yang membahas atau yang menyampaikan sebetulnya apakah norma baru ini solusi permanen atau temporer. Nah, menurut hemat saya, diskusi mengenai apakah norma baru itu solusi permanen atau temporer itu mungkin tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana protokol kesehatan yang kita lakukan itu telah kita capai hasilnya dengan sebaik-baiknya. Karena paling tidak menurut strategi WHO itu ada 6 kondisi yang bisa dipergunakan untuk setiap wilayah, entah itu kabupaten, kota maupun provinsi, bahkan negara, untuk bisa meningkat ke fase berikutnya dalam menangani wabah pandemi COVID ini. Itu 6 langkah, 6 hal itulah yang akan bisa membuktikan bahwa wilayah itu bisa naik kelas menuju ke fase normal baru. Kawan-kawan dan sobat lansia yang saya hormati, jadi yang penting sebetulnya tadi tidak mempermasalahkan apakah itu solusi permanen atau solusi temporer, tapi bagaimana kita dengan sungguh-sungguh telah melakukan protokol kesehatan dalam rangka untuk memerangi wabah COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang penting. Kita lihat bahwa memang angka yang meninggal sekarang sudah 2.300-an, tapi angka yang sembuh juga sudah banyak sekali. Artinya ada progres lah. Apalagi sekarang alat tes swab dan sebagainya sudah didistribusikan ke seluruh provinsi, kota, kabupaten dan seterusnya, sehingga terjadi percepatan untuk melakukan upaya detecting, tracing, kemudian quarantine. Jadi sudah mulai bisa men-trace, mencari orang, menterapi mereka dan sebagainya, sehingga dia bisa sembuh dari penularan COVID-19. Nah, sekarang apa sih sebetulnya tantangannya? Ini kan membicarakan soal suatu program itu tantangannya apa? Tantangannya itu sebetulnya banyak pada diri kita, tetapi juga pada peraturan, kebijakan. Contohnya apa? Misalnya yang mensukseskan kita bisa menangani melawan COVID-19 itu kan misalnya tadi itu penggunaan protokol kesehatan yang konsisten ya. Kemana-mana kita menggunakan masker misalnya. Kemudian penggunaan sanitizer. Pulang dan pergi misalnya atau sesudah melakukan kegiatan apapun kita cuci tangan pakai sabun. Pulang dari mana-mana pun kita kemudian sebelum ketemu keluarga kita sudah membersihkan semuanya, alat-alat
kerja kita, misalnya laptop atau komputer, atau mungkin kalau di sana ya ada alat kerja yang lain. Baju kita juga sudah kita cuci, mandi kita dengan air sabun dan sabun yang kita bilas ke semua tubuh badan kita. Setelah bersih semua baru kita ketemu keluarga. Itu juga bagian dari upaya untuk memotong penularan virus tadi, COVID-19. Tantangan yang lain apa? Misalnya social distancing. Ini menarik karena pada saat semua fasilitas sarana ekonomi dibuka, tempat perbelanjaan, tempat wisata, tempat bekerja, tempat belajar itu dibuka, itu kapasitas mautnya kan cuma 50%. Ya udah, kita ikuti aja itu. Kita dengan taat melakukan upaya social distancing itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga ada anjuran supaya melakukan ibadah di tempat ibadah pun dibatasi cuma 50% dari total kapasitas yang ada. Ini hal-hal yang menarik untuk kita ikuti. Tantangan yang lain apa ini? Adalah edukasi. Rupanya banyak juga yang masalah edukasi menjadi masalah yang penting karena pengetahuan semua orang tentang bagaimana melakukan atau menghadapi era normal baru itu belum semuanya paham dengan sebaik-baiknya. Jadi edukasi ini penting sekali. Kan masih ada kasus misalnya pasien yang tidak jujur mengatakan bahwa dia itu sebenarnya positif COVID-19. Tapi ketika berobat di rumah sakit atau tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tidak ngaku dia, tidak jujur. Sehingga bisa menular ke tenaga kesehatan. Dan ada lagi yang lain lah, yang tidak bisa kita sampaikan. Tapi intinya adalah bahwa pemahaman pengetahuan masyarakat terhadap bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan dengan baik, itu belum semuanya sama. Jadi masih ada yang perlu diedukasi. Nah, itulah kira-kira hal yang patut menjadi tantangan yang harus kita atasi. Walaupun peluangnya juga banyak, tadi ada tantangan, ada peluang. Peluangnya sekarang peluang banyak sekali ya. Saya lihat anak-anak muda ini kreatif sekali, bisa melakukan bisnis online, entah itu pengadaan sembako bagi rumah-rumah, makanan siap saji, siap santap, kemudian ya kebutuhan-kebutuhan yang lain itu bisa dilakukan secara daring, secara online. Nah, itu juga merupakan peluang ekonomi yang bagus sekali. Jadi dan bagus sekali. Malah ada anak muda yang saya lihat di televisi mengembangkan bisnis ikan hias koi yang omsetnya juga besar ya, puluhan juta setiap bulannya. Di dalam rumah saja itu peternakan ikan koi itu dan menghasilkan. Jadi saya lihat anak-anak muda sekarang kreatif dan kita orang tua pun mungkin juga bisa terinspirasi dengan kreativitas anak-anak muda tadi itu. Menarik. Jadi sama-sama memberikan dorongan, support, peluang bagi semuanya untuk bisa berkembang, tidak stuck, tidak stop, tidak berhenti, hanya kegiatan dalam rumah yang tidak menghasilkan apa-apa. Kita coba. Saya alhamdulillah juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah, menghasilkan uang walaupun tidak banyak. Nah, teman-teman lansia, jadi tadi itu sepintas tentang bagaimana sikap kita, posisi kita sebagai lansia untuk menjadi faktor suksesnya pelaksanaan era new normal dalam rangka untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pasti insya Allah kita semua kaum lansia bisa menjadi bagian yang sangat penting itu. Demikian saya kira jumpa kita pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, terbebas dari tertular penyakit apapun, termasuk
yang saat ini sedang kita hadapi, yakni sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tertular penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Mudah-mudahan kita tetap sehat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan positif untuk kesejahteraan kita semua. Demikian, sampai jumpa lagi sobat-sobat lansia. Salam sejahtera, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.